Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Syabani dengan NIM 18.03211000015. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil praktek kerja lapang saya yang berada di BUMDes Karoma, Desa Keramat, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad selaku dosen pembimbing saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis selaku dosen penguji saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil praktek kerja lapang saya dengan berjudul Laporan Praktik Kerja Lapang pada masa pandemi COVID-19 di BUMDes Karoma, Desa Keramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Latar belakang, saat ini dunia sedang berada di fase yang sangat mengkhawatirkan dikarenakan adanya kasus penyebaran virus yang datang pada awal tahun 2020 yang tidak juga berakhir hingga detik ini, yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Virus ini terdeteksi menular melalui berbagai interaksi sosial. Kedatangan COVID-19 berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan telah menyebar ke 176 negara dan teritorial dengan angka yang terinfeksi sebanyak 8.049.130 orang dan menyebabkan 13.120 orang meninggal. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak kasus pandemi COVID-19, di mana hal ini mengakibatkan seluruh kegiatan menjadi terkendala, termasuk kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus, dan pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada Desember 2019 lalu. Praktek kerja lapang. Praktek kerja lapang merupakan suatu implementasi yang dibentuk untuk dapat menyesuaikan antara pencapaian pendidikan di kampus dengan keahlian yang akan didapatkan dari kegiatan kerja secara langsung dalam pencapaian suatu keahlian tertentu, baik dilaksanakan secara sinkronis dan sistematis. Selain itu, praktik kerja lapang juga merupakan suatu kegiatan akademik yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dalam program studi tertentu. Praktek kerja lapang biasanya dilaksanakan di suatu perusahaan atau instansi yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan pihak kampus. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui profil BUMDes di Desa Keramat. Tujuan yang kedua untuk mengetahui pengelolaan web BUMDes di Desa Keramat. Untuk tujuan yang ketiga, mengetahui permasalahan yang sering dihadapi dalam mengelola BUMDes di Desa Keramat. Dan yang keempat adalah mengetahui potensi yang ada di Desa Keramat. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Praktek kerja lapang kali ini dilaksanakan di Desa Keramat, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, bertepat di BUMDes Karoma. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 25 Januari hingga 25 Februari. Untuk tahapan pelaksanaannya, yang pertama melalui diskusi, pengumpulan data, pembuatan naskah artikel, selanjutnya mengupload naskah di sosial media, selanjutnya membuat laporan sementara, selanjutnya melakukan revisi, dan yang terakhir adalah laporan akhir, hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah profil Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Desa Keramat. BUMDes di Desa Keramat berdiri sejak tahun 2015 yang terletak di Dusun Morkolak Timur, Desa Keramat, yang dipimpin oleh Bapak Ali Kosim. Pengelolaan BUMDes dilengkapi oleh struktur organisasi dengan unit usahanya, yaitu di bidang persewaan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi pada BUMDes Karoma masih tergolong sederhana. Struktur organisasi tersebut terdiri dari penasihat, badan pengurus, dan badan pengawas. Badan pengurus yaitu ketua umum, sekretaris, dan bendahara, sedangkan dalam badan pengawas terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Pemilihan
pengurus BUMDes Desa Keramat dilakukan secara musyawarah. Berikut adalah struktur badan usaha milik desa di Desa Keramat. Untuk penasihat yaitu adalah Bapak Muhammad Nasir. Dan untuk ketua BUMDes adalah Bapak Ali Kosim. Untuk sekretarisnya yaitu adalah Ibu Fitria. Dan untuk bendaharanya adalah Ibu Mawaddah Turrahmah. Selanjutnya untuk ketua pengawas yaitu adalah Bapak Azhari. Untuk anggota pengawas Bapak Mohtar. Dan anggota pengawas selanjutnya yaitu adalah Ahmad Masis. Selanjutnya adalah unit usaha BUMDes Desa Keramat. BUMDes Desa Keramat bergerak dalam bidang persewaan dengan menyediakan berbagai sarana. Di antaranya yang pertama itu adalah kapholding, yang kedua adalah kursi, yang tiga adalah perahu, yang keempat adalah sampan. Beberapa penyewaan di atas jika ada yang menggunakan bisa menghubungi nomor yang telah tersedia atau langsung menemui ketua BUMDes. Tarif sewa dihitung per hari atau per jam untuk perahu dan sampan. Dengan tarif sewa sekitar 250 sampai 300.000 tergantung lama dan jarak tempuh sampan tersebut. Tarif kursi sebesar 100.000 per 100 kursi. Kursi tersebut biasanya disewa oleh masyarakat yang akan mengadakan acara tertentu seperti pernikahan, acara rapat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengelolaan website BUMDes Karomah Desa Keramat. BUMDes di Desa Keramat menggunakan website yang dibuat saat kegiatan PKL dengan berbasis blogger yang dapat diakses melalui link tersebut. Web tersebut selanjutnya diserahkan dan dikelola oleh pihak BUMDes. Pihak BUMDes berpotensi akan terus berjalan dalam pengelolaan webnya dikarenakan pihak BUMDes sudah mempunyai sumber daya manusia yang mampu untuk mengaplikasikannya. Pada website ini berisi tentang profil Desa Keramat, profil BUMDes Karomah, dan potensi Desa Keramat. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi BUMDes Karomah Desa Keramat. Permasalahan yang pertama adalah fasilitas sarana yang terbatas. Tidak adanya fasilitas kantor sendiri yang dimiliki oleh BUMDes. Untuk kantor masih berada di rumah ketua BUMDes. Keperluan fasilitas kantor ini diperlukan agar segala proses administrasi dan keperluan logistik dari BUMDes bisa terkontrol dengan baik. Selain itu juga agar setiap anggota dan orang lain dapat mengetahui lokasi BUMDes tersebut. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku pada BUMDes. Ketua BUMDes mengatakan bahwa banyak masyarakat sekitar yang tidak mengerti apa itu BUMDes. Banyak masyarakat yang asal memakai fasilitas yang dimiliki oleh BUMDes, seperti memakai perahu untuk kegiatan memancing di sungai sehingga pemasukan dari pihak BUMDes berkurang. Selanjutnya adalah potensi yang ada di Desa Keramat. Dengan luas wilayah yang cukup lebar, seharusnya pemerintah desa dapat memaksimalkan pengelolaan dan menggali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pemasukan desa. Dan selain itu juga berpotensi lahan pertanian yang cukup luas. Salak merupakan tanaman yang banyak dibudidaya oleh masyarakat, serta desa yang dekat dengan aliran sungai, maka itu akan menjadi modal yang bagus untuk perkembangan Desa Keramat. Desa Keramat memiliki sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Beberapa potensi yang dimiliki Desa Keramat yaitu yang pertama adalah olahan salak. Salak merupakan komoditas hortikultura yang dapat dipanen setiap tahunnya. Salak di Desa Keramat ini pada awalnya hanya dipandang sebelah mata saja. Setelah mendapatkan pelatihan dari Menteri Pertanian untuk para gapoktan, kemudian salak ini dijadikan beberapa olahan seperti kurma salak, kismis salak, sirup salak, kopi salak, coklat salak, dan lain-lain. Dengan menghabiskan 60 kg salak per hari, sedangkan untuk panen raya sekitar 200 kg salak yang disimpan untuk stok olahan selanjutnya. Selanjutnya adalah wisata mangrove. Wisata mangrove di Desa Keramat banyak diminati masyarakat setempat, bahkan masyarakat luar. Wisata mangrove ini disebut juga sebagai Amazon Mini karena pemandangan dan hutan mangrove-nya seperti yang berada di Sungai Amazon.
Dan sungai ini menjadi pembatas antara Desa Keramat dengan Desa Martajasa. Untuk potensi selanjutnya adalah wisata perahu. Wisata perahu berada di Gledek Lanceng yang menjadi penghubung antara Desa Keramat dan Desa Martajasa. Wisata ini banyak diminati berbagai kalangan dengan tarif sewa sekitar 200.000 sampai 300.000. Masyarakat dapat menikmati indahnya sungai Amazon mini ini. Untuk rute yang akan dilewati oleh perahu ini menuju ke Dusun Keper, di mana wisatawan akan diantarkan menuju ke kebun salak. Selanjutnya adalah penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes di Desa Keramat berdiri sejak tahun 2015 yang berada di Dusun Merkolak Timur, Desa Keramat yang dipimpin oleh Bapak Ali Kosim. Pengelolaan BUMDes dilengkapi dengan struktur organisasi dengan unit usaha persewaan seperti kapholding, perahu, kursi, dan sampan. Pengelolaan web BUMDes berbasis blogger yang ada pada BUMDes di Desa Keramat dikelola oleh BUMDes setelah PKL selesai yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Pihak BUMDes berpotensi akan terus berjalan dalam pengelolaan webnya dikarenakan pihak BUMDes sudah mempunyai sumber daya manusia yang mampu untuk mengaplikasikannya. Permasalahan yang ada melalui kegiatan BUMDes ini merupakan fasilitas sarana yang terbatas. Tidak adanya fasilitas kantor yang dimiliki oleh BUMDes. Untuk kantor masih berada di rumah ketua BUMDes. Keperluan fasilitas kantor ini diperlukan agar segala proses administrasi dan keperluan logistik dari BUMDes bisa terkontrol dengan baik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku pada BUMDes. Selanjutnya, Desa Keramat memiliki sumber daya alam yang berpotensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Beberapa potensi yang dimiliki Desa Keramat yaitu adalah olahan salak, wisata mangrovenya, dan wisata perahu. Saran, berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menyarankan agar pihak BUMDes melakukan pembangunan terkait kantor BUMDes. Fasilitas kantor ini diperlukan agar segala proses administrasi dan keperluan logistik dari BUMDes bisa terkontrol dengan baik. Pihak BUMDes juga perlu melakukan penyuluhan terkait aturan yang berlaku pada BUMDes agar masyarakat tidak asal memakai fasilitas yang dimiliki oleh BUMDes. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.